Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah biostatistiknya. Kali ini kita akan belajar tentang rancangan peta berjalur, strip plot atau split block. Jadi nama lain untuk rancangan split block adalah strip plot atau rancangan peta berjalur. Rancangan ini sesuai untuk percobaan dua faktor, di mana ketepatan pengaruh interaksi antar faktor lebih diutamakan dibandingkan dengan dua pengaruh lainnya, yaitu pengaruh mandiri faktor A dan faktor B. Nah, ciri-ciri split block atau strip plot ya adalah mirip dengan split plot, rancangan peta terbagi yang kemarin, materi yang kemarin. Hanya saja pada split block subunit perlakuan ditempatkan dalam satu jalur yang tegak lurus terhadap perlakuan peta utamanya. Nah, pada split block faktor pertama ditempatkan secara acak dalam jalur vertikal, sedangkan faktor kedua ditempatkan secara acak pada jalur horizontal. Dan setiap jalur mendapatkan satu perlakuan faktor A dan satu perlakuan faktor B. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan di sini. Ini pada rancangan peta terbagi yang kemarin. Perhatikan ya. Ya, di sini ada faktor pertama, faktor A. Ya, yang kemarin itu apa? Pemupukan ya. Jadi di sini ada A3, A2, A1, A5, A4. Nah, yang di sini ya, yang di sini perhatikan, ini kan diacak. Coba kita lihat yang B1 ya. Ya, ini faktor A-nya ada 5 taraf. Kemudian faktor B-nya ada 4 taraf. Nah, untuk yang faktor B ya. Di sini kan diacak pada split plot. Jadi coba perhatikan yang merah ini. B1 ada di sini. Pada A2, B1 ada di baris pertama. Kemudian pada A1, B1 ada di baris kedua. Ya, oke, perhatikan ya, tidak sama ya. Nah, beda dengan split block, ya, strip plot. Ya, jadi split block atau strip plot, rancangan peta berjalur. Perhatikan, B1 ada di jalur yang sama. Oke. B2 juga ada jalur yang sama, dalam satu jalur ya. B4 juga ada dalam satu jalur. B3 ada dalam satu jalur ya. Jadi ini bedanya antara split plot dengan split block. Menggunakan rancangan peta berjalur itu antara lain karena kemudahan dalam operasi pelaksanaannya. Misalnya lintasan traktor, jadi lebih mudah di situ, irigasinya, pemanenannya. Ya. Kemudian mempertinggi tingkat ketepatan pengaruh interaksi antara kedua faktor dengan mengorbankan pengaruh mandiri. Jadi kita mengorbankan pengaruh sendiri-sendiri. Jadi pengaruhnya faktor A, pengaruhnya faktor B. Tapi di sini akan mempertinggi tingkat ketepatan pengaruh interaksi antara faktor A dan faktor B. Oke, perhatikan. Jadi pengacakan dan tata letak, bahwa prosedur pengacakan pada rancangan split block untuk kedua faktor terdiri dari dua tahap pengacakan yang dilakukan secara bebas untuk keduanya. Satu untuk faktor horizontal dan satu lagi untuk faktor vertikal. Urutan tidak terlalu dipentingkan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh suatu percobaan faktorial untuk menyelidiki pengaruh pemupukan nitrogen. Jadi ini faktor A yang terdiri dari 4 taraf. A1, A2, A3, dan A4. Faktor kedua B, ya, faktor B berupa varietas yang terdiri dari 3 varietas, 3 taraf, yaitu B1, B2, B3. Nah, faktor A ditempatkan dalam jalur vertikal, sedangkan faktor B ditempatkan dalam jalur horizontal. Percobaan diulang sebanyak 3 kali. Nah, sehingga dengan demikian rancangan perlakuannya nanti, jadi untuk pemupukannya 4 taraf, untuk faktor B-nya varietasnya 3 taraf dan diulang 3 kali. Oke, perhatikan. Jadi langkah pertama,
karena ulangannya 3 kali, berarti kita akan membuat blok 3 kelompok ya, 3 kelompok. Nah, kemudian faktor A ya, faktor A pemupukan ya. Ini di sini diacak, di sini ada A4, A1, A3, A2. Kemudian untuk kelompok 2 A2, A3, A1, A4. Kemudian kelompok 3 ada A2, A4, A1, A3. Nah, untuk faktor yang kedua ya, faktor yang kedua akan diisi di sini. Ya, untuk langkah keduanya. Nah, langkah berikutnya ya. Jadi yang tadi ini untuk kelompok 1 maka akan diisi di sini. Jadi A4, B2, A1, B2, A3, B2, A2, B2. Sini ya. A4, B1, A1, B1, A3, B1, A2, B1. Perhatikan. Ya, B2 untuk di baris pertama, jalur pertama, ini semuanya ada B2, 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 B2. Nah, kemudian berikutnya B1, 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 B1. Kemudian berikutnya B3, 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 B3 dan seterusnya. Nah, di sini kotak sini pasti nanti A2 B1, A3 B1, A1 B1, A4 B1, A2 B3, A3 B3, A1 B3, A4 B3, A2 B2, A3 B2, A1 B2, A4 B2 dan seterusnya. Begitu juga nanti di kelompok yang ketiga atau ulangan yang ketiga. Nah, untuk perhitungan manual, nanti akan didapatkan tabel analisis seragam seperti ini. Jadi di sini ada faktor A vertikal, ada faktor B horizontal, ada interaksi sini nanti. Nah, bisa nanti dilihat di bukunya Dr. Insinyur Sastro Supadi. Oke, jadi buku perancangan percobaan praktis bidang pertanian. Oke, kita lanjutkan pada contoh ya. Jadi misalkan data yang sama dengan contoh yang kemarin yang pada rancangan peta terbagi ya. Tapi di sini akan menggunakan split block atau strip plot ya. Jadi rancangan peta berjalur. Nah, contohnya adalah pengaruh kombinasi pemupukan NPK dan genotip padi terhadap hasil padi dalam kilogram per peta. Pengaruh kombinasi pemupukan NPK faktor A terdiri dari 6 taraf. Kemudian faktor B-nya genotip padi ya. Ini ada 2 taraf. Nah, sehingga seperti ini. Jadi faktor vertikalnya pemupukan itu 6 taraf, faktor horizontal genotipnya 2 taraf. Ulangan 4 kali. Nah, datanya seperti ini ya. Jadi datanya seperti ini. Pemupukan, genotip. Nah, ini datanya ada 4 kelompok ini ya. Ada 4 ulangan berarti. Nah, bagaimana kemudian menganalisis datanya ketika menggunakan rancangan strip plot atau split block atau rancangan peta berjalur. Oke, seperti biasa kita akan masukkan datanya ya. Sama dengan ketika kita belajar rancangan peta terbagi. Sini ada data, ada pemupukan ya, vertikal atau kemudian genotip, ini yang horizontal, kemudian ulangan. Jadi sama dengan yang rancangan peta terbagi kemarin. Oke, jangan lupa ya untuk fokus. Jadi ngisinya data di sini. Ya, ini perlakuan pemupukan yang mana, jangan sampai keliru. Oke, nanti bisa dilihat lagi video waktu kita belajar rancangan peta terbagi. Nah, setelah kita teliti bagaimana memasukkan datanya dan sudah benar, maka kita lanjutkan analisis general linear model, univariate, data kita pindah ke dependent variable, pemupukan kita pindah ke fixed factor, genotip juga pindah ke sini, ulangan juga ke fixed factor. Nah, kemudian klik model, klik custom, kemudian kita mulai dari ulangan dulu, kita pindah ke model, kemudian
pemupukan kita pindah ke kotak model. Kemudian pemupukan kita blok bersama dengan ulangan kita pindah ke kotak model. Kemudian genotip kita blok pindah ke kotak model. Kemudian genotip dan ulangan di blok pindah ke kotak model. Kemudian pemupukan, interaksi pemupukan dan genotip. Jadi ini dua-duanya di blok dipindah ke kotak model. Oke, berikutnya continue. Oke. Nah, sudah selesai. Kita akan baca hasilnya. Oke, ini hasilnya kita perhatikan. Jadi kalau pengaruh secara mandiri, pengaruh faktor A, pemupukan, ya, ternyata signifikansinya 0,000. Berarti ini H0 ditolak karena signifikansi lebih kecil dari 0,05. Jadi pemupukan itu memang mempengaruhi hasil panen. Kemudian faktor B-nya yang horizontal ini, genotip, ternyata secara mandiri dia signifikansinya lebih besar dari 0,05. H0 diterima, artinya tidak mempengaruhi hasil panen. Nah, interaksi, nah yang penting di sini di kotak merah ini bagaimana interaksi pemupukan dengan genotip. Hasilnya signifikansinya 0,010. Nah, ini lebih kecil dari 0,05. Berarti H0 ditolak. Nah, jadi interaksi pemupukan genotip itu berpengaruh pada hasil panen. Nah, ini yang kemudian interaksi pemupukan dan genotip ini yang akan dilanjutkan pada uji lanjut UJD. Nanti silahkan dicoba sendiri. Oke, itu rancangan peta berjalur, strip plot atau split block. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.